Salam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, senang bisa berjumpa dengan saudara hari ini. Saya sangat yakin kita semua diberkati Tuhan, amin. Bersyukur buat waktu yang indah diberikan kepada kita untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan. Kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Mari sebentar kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami beribadah hari ini. Kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Bahkan sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Tuhan berikan kami perkataan firman-Mu, kebenaran Tuhan menjadi tuntunan arahan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini berbicara tentang taat dan bersyukur. Mari kita baca dalam Ulangan 10 ayat 12 sampai dengan ayat 22. Namun saya akan bacakan ayat 12 dan ayat 13. Demikian firman Tuhan. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain daripada takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu hari ini, supaya baik keadaanmu. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berikan nasihat kepada kita hari ini seperti apa yang dijanjikan, yang diperintahkan oleh Musa kepada orang Israel. Saudaraku yang Tuhan, kitab Ulangan adalah salah satu dari kitab Taurat yang ditulis oleh Musa. Dan kitab Ulangan ini berisi nasihat-nasihat yang diberikan Tuhan melalui Musa ketika mereka berada di perbatasan tanah Kanaan di seberang di tepi sungai Yordan. Saudaraku, sebelum bangsa Israel masuk ke dalam tanah Kanaan, maka Tuhan kembali mengingatkan akan janji Tuhan, akan perintah Tuhan, akan ketetapan Tuhan kepada bangsa Israel. Kenapa saudaraku? Karena mereka yang ada bersama dengan Musa saat itu, mereka yang akan menyeberang sungai Yordan itu adalah orang-orang yang tidak menerima hukum Taurat bersama-sama dengan Musa di Gunung Sinai. Tetapi mereka adalah generasi baru, mereka adalah angkatan baru, saudaraku, yang akan menyeberang sungai Yordan untuk memiliki tanah Kanaan. Karena itu Musa sebagai hamba Tuhan perlu memperingatkan kembali akan komitmen mereka kepada Tuhan. Dan hari ini kita belajar bagaimana Tuhan menasihatkan kepada bangsa Israel supaya mereka taat dan bersyukur kepada Tuhan. Saudaraku yang Tuhan, tentunya ini sesuatu yang baik yang kita pelajari hari ini. Kita belajar taat dan bersyukur. Taat itu apa saudaraku? Taat adalah kita patuh, kita melakukan setiap peraturan yang Tuhan berikan kepada kita dengan benar. Kita lakukan dengan benar. Bersyukur artinya kita punya sikap berterima kasih atas apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Hal ini harus kita kerjakan dalam diri kita. Karena itu saudara Tuhan, mengapa Tuhan tuntut kita untuk taat dan bersyukur, dan bagaimana wujud ketaatan kita kepada Tuhan. Mari kita baca, saudara, kita pelajari hal-hal yang ingin Tuhan kerjakan dalam hidup kita sebagai umat Tuhan, sebagai wujud ketaatan dan bagaimana syukur kita kepada Tuhan. Yang pertama saudaraku, bagaimana sikap ketaatan kita kepada Tuhan. Kalau saudara baca dalam Ulangan pasal 10 ayat 12 dan 13, di sana tadi dikatakan demikian. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditujukannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Saudara Tuhan, ada 5 hal yang disampaikan oleh Musa yang harus dilakukan oleh orang Israel sebagai wujud ketaatan mereka kepada Tuhan. Apa itu yang dimintakan Tuhan dari bangsa Israel? Apa saudara? Yang pertama adalah hidup takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan Allahmu. Saudaraku, takut akan Tuhan itu dipengaruhi oleh pengenalan kita akan Tuhan. Semakin kita mengenal Tuhan, maka saudaraku, di sana kita pasti akan hidup takut akan Tuhan. Saudaraku, takut akan Tuhan itu juga adalah integritas kita sebagai orang percaya. Apa itu integritas? Integritas adalah karakter yang dapat dipercayai. Saudaraku yang Tuhan, hidup takut akan Tuhan adalah suatu karakter di mana kita menunjukkan
bagaimana komitmen kita dengan Tuhan, menjaga hidup kita bersama dengan Tuhan, sekalipun tidak ada orang yang melihat dalam hidup kita, tidak bersama dengan kita, namun orang yang punya disiplin karakter, di mana punya integritas, tidak akan pernah melakukan dosa dalam hidupnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini perlu kita lakukan dalam hidup kita. Mari kita bangun hidup takut akan Tuhan. Jangan kita mudah terpancing dengan dosa-dosa yang kita lakukan dalam hidup kita, tetapi kita menjaga hidup kita dalam takut akan Tuhan. Yang kedua, saudaraku, apa yang dimintakan Tuhan dari bangsa Israel? Yang kedua adalah hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Saudaraku, berapa banyak kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan pimpin langkahku, Tuhan tunjukkan jalan kepadaku, Tuhan bimbinglah aku. Tetapi pertanyaannya adalah ketika Tuhan menunjukkan jalan kepada kita, ketika Tuhan memberikan arahan kepada kita, apakah kita mau melakukan seperti apa yang Tuhan tunjukkan itu bagi kita? Karena apa, saudaraku? Seringkali jalan Tuhan itu berbeda dengan jalan kita. Jalan kita pun berbeda dengan jalan Tuhan. Apa yang kita rancangkan berbeda dengan rancangan Tuhan. Dan ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita mengikuti petunjuk Tuhan, dan Tuhan berikan arah dalam hidup kita. Apakah kita mau taat kepada Tuhan? Ataukah kita masih berpikir-pikir apakah ini benar atau ini tidak? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel diingatkan oleh Musa supaya senantiasa hidup menurut segala jalan yang ditunjukkan. Baik itu cocok atau tidak cocok dengan pikiran kita, dengan situasi dan kondisi hidup kita. Tetapi kalau itu adalah tuntunan Tuhan, mari kita belajar untuk melakukannya. Mari kita taat setia. Apa yang Tuhan tunjukkan dalam hidup kita, kita kerjakan dalam kehidupan ini. Saudara Tuhan, yang ketiga, apa yang dimintakan oleh Tuhan dari bangsa Israel adalah mengasihi Dia, mengasihi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertanyaan saya, apakah saudara mengasihi Tuhan? Saya sangat yakin kita akan menjawab, betul. Saya mengasihi Tuhan, kita semua mengasihi Tuhan. Tetapi apa wujudnya, saudara Tuhan? Apa wujudnya kita mengasihi Tuhan? Saudaraku, Tuhan itu adalah Allah yang cemburu. Sekali lagi saya katakan bahwa Tuhan Allah kita itu adalah Allah yang cemburu. Apa artinya, saudaraku? Tuhan tidak mau dalam hidup kita ini kita mempunyai sesuatu yang kita kasihi, yang kita hargai, yang kita hormati, yang kita tempatkan lebih daripada Tuhan. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengasihi Tuhan itu adalah sebuah pengorbanan yang harus kita kerjakan dan lakukan dalam hidup kita. Kenapa? Karena untuk mengasihi Tuhan harus ada yang kita korbankan. Mungkin keluarga kita, mungkin kesempatan kita, mungkin pekerjaan kita, mungkin apapun saudaraku. Apa yang kita lakukan untuk Tuhan, ada pengorbanan yang harus kita bayar. Untuk apa, saudaraku? Dapat memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena itu, mari kita belajar mengasihi Tuhan dengan suatu pemahaman bahwa kita tidak akan menempatkan apapun dalam hidup ini lebih daripada kita mengasihi Tuhan. Saudaraku, yang keempat, apa yang dimintakan oleh Tuhan dari bangsa Israel adalah di sana beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Itu yang dimintakan oleh Tuhan. Saudaraku, hari ini kita beribadah, saudaraku, dan kita sudah setahun ini beribadah secara online. Saudaraku, namun ini jangan membuat kemudian kita mundur, kemudian membuat kita kendor dalam ibadah kita kepada Tuhan. Saudaraku, apapun yang Tuhan izinkan, justru saya katakan ini akan menguji hidup iman kita. Apakah kita mengasihi Dia atau kasih kita itu hanya kasih yang separuh-separuh. Saudaraku yang Tuhan, kita mengasihi Tuhan dari kasih yang benar. Apa wujudnya, saudaraku? Sekalipun kita ini dibatasi dalam ibadah-ibadah kita, namun Tuhan masih tetap berikan kesempatan kita berkumpul dalam keluarga kita untuk beribadah bersama-sama. Mari gunakan kesempatan ini dengan baik untuk kita tetap beribadah kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, waktu-waktu yang diberikan kepada kita untuk beribadah hari ini, mari kita gunakan sebaik-baiknya. Kenapa, saudaraku? Justru ini akan menunjukkan bahwa kita memang orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin, saudaraku. Yang kelima, apa yang dimintakan Tuhan dari bangsa Israel? Yaitu di sana katakan berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu hari ini supaya baik keadaanmu. Saudaraku yang Tuhan, untuk kita melihat hari-hari yang baik dalam hidup kita, untuk hari-hari yang senantiasa melihat kebaikan dan berkat Tuhan, di sana dikatakan berpegang pada perintah Tuhan. Artinya apa, saudaraku?
Kita harus tetap menetapkan diri kita kepada standar firman Tuhan. Selaku orang yang berpegang pada kebenaran firman Tuhan, orang yang berpegang pada perintah Tuhan, dia tidak akan lepaskan kebenaran itu demi apapun. Selaku kita akan tetap pegang kebenaran Tuhan di dalam hidup kita. Artinya apa selaku? Kita harus punya standar dalam hidup kita. Standarnya apa selaku? Firman Tuhan, kebenaran Tuhan. Mari kita pegang firman Tuhan di dalam hidup kita. Supaya apa selaku? Langkah kehidupan kita senantiasa dituntun oleh Tuhan. Dan firman Tuhan katakan supaya baik keadaanmu. Serahkan Tuhan, inilah ketaatan yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Kita hidup takut akan Tuhan, kita senantiasa menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dalam hidup kita. Kita tetap mengasihi Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati kita dan kekuatan kita. Bahkan kita berpegang pada setiap perintah Tuhan dan ketetapan Tuhan. Ini yang kita lakukan, dan saya yakin kalau kita kerjakan di dalam hidup kita, maka firman Tuhan katakan supaya baik keadaan kita. Keadaan kita akan baik-baik saja. Yang kedua, mari kita lihat mengapa kita harus bersyukur kepada Tuhan. Nah, terus baca dalam Ulangan 10 ayat 15, di sana dikatakan demikian. Tetapi hanya oleh nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat sehingga ia mengasihi mereka, dan keturunan mereka lah, yakni kamu yang dipilihnya dari segala bangsa seperti sekarang ini. Amin. Saudara Tuhan, kenapa kita harus bersyukur? Karena Tuhan sudah memilih hidup kita. Kita ini adalah umat pilihan Tuhan. Seperti bangsa Israel dikatakan, hanya kepada nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat, dan kepada kamu lah Tuhan akan memberikan tanah Kanaan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Dari segala bangsa di muka bumi, Tuhan sudah memilih kita. Karena itu saudaraku, inilah alasan yang pertama, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan menjadikan kita sebagai umat pilihan Tuhan. Terus saudara baca dalam Yohanes pasal 15, ayat yang ke-16, di sana dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Tuhan yang memilih kita. Saudaraku, alasan untuk kita harus bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memilih hidup kita. Amin, saudaraku. Yang kedua, apa alasan kita untuk bersyukur kepada Tuhan? Di dalam Ulangan 10 ayat 21, saya katakan, dialah pokok puji-pujianmu, dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Kenapa kita harus bersyukur? Karena Dia Tuhan adalah pokok pujian kita. Dia Tuhan adalah sumber dari segala apa yang kita lihat dalam hidup kita. Dia adalah Tuhan yang harus kita tinggikan dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa? Karena Dialah yang melakukan perbuatan yang dahsyat dalam hidup kita. Apa yang kita alami sepanjang tahun ini, saudaraku, kalau kita boleh ada sampai hari ini, kita tetap dalam penjagaan peliharaan Tuhan, dalam kecukupan Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan, semua karena penyediaan Tuhan. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak dapat bersyukur kepada Tuhan. Saudaraku, apapun yang kita alami, apapun yang Tuhan izinkan, saudaraku, mari kita tetap memiliki ucapan syukur itu kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu selalu baik dalam hidup kita. Tuhan selalu melakukan yang terbaik bagi kita, umat pilihan Tuhan. Amin, saudara Tuhan. Hari ini kita sudah diingatkan oleh Tuhan. Mari kita belajar taat kepada Tuhan. Mari kita belajar bersyukur kepada Tuhan. Dalam kondisi apapun, kalau dua hal ini kita lakukan, maka Tuhan katakan supaya baik keadaanmu. Maka keadaan kita akan baik-baik saja oleh karena pertolongan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kesempatan yang indah diberikan kepada kami hari ini untuk beribadah kepada Tuhan. Bahkan kami sudah mendengar firman-Mu. Tuhan Roh Kudus memeteraikan firman-Mu menjadi tuntunan berkat kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Kami berkati setiap jemaat Tuhan, keluarga kami sudah beribadah hari ini. Tuhan tahu segala pergumulan kami, masalah perusahaan, kebutuhan kami. Kami percaya Kau Allah yang dasar di tengah kami. Tuhan yang sanggup menyediakan, Tuhan sanggup mencukupkan bagi kehidupan kami. Terlebih kami mohonkan belas kasihan kemurahan Tuhan. Mereka yang menghadapi sakit, penyakit, kelemahan tubuh, angkat cabut semua dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan berkati setiap jemaat Tuhan yang sudah beribadah, bahkan segala korban-korban mereka, persembahan-persembahan mereka yang diberikan untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan kembalikanlah berlipat kali ganda seperti janji Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mohon perlindungan Tuhan atas setiap pribadi kami, keluarga, rumah tangga, pekerjaan kami. Jauhkan kami semua dari segala mara bahaya, sakit, penyakit, virus, corona, kelemahan tubuh, apapun yang mengganggu, tolak semua dalam nama Tuhan Yesus.
tutup bungkus kami dengan darah Tuhan. Kami senantiasa aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Mari angkat tangan kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan, biarlah damai sejahtera sukacita, anugerah yang daripada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus dalam persekutuan Roh Kudus akan tetap mengikat kita dan menyatukan kita mulai sekarang ini sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua kali. Berkat ini kami menyertai dalam setiap pribadi saudara, keluarga rumah tangga saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam studi sekolah anak saudara, dalam pengiringan pelayanan saudara, apapun yang saudara kerjakan Tuhan berkati dan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapak, segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan hanya bagi Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, semua diberkati, katakan amin. Salam, selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati kita.